Marsha dan Raihanun, ada yang susah buat Laura. Laura dulu kan. Ya pertama kali aku kenal Ika Nathan sebenarnya dari kerja bareng Sementara Selamanya itu. Dan kemudian aku ngelihat, aku ngelihat, ya memang dari cara bekerja dia memang sangat sistematis. Kemudian approach karakternya juga dia sangat detail gitu. Jadi menyenangkan sih sebenarnya kerja bareng sama dia, ngobrolin kan. Kenapa selalu viral? Memang novel-novel yang ditulis dia genre-nya kan romance. Indonesia suka sekali dengan genre romance. Tapi romance yang dia tulis itu selalu punya kedalaman di setiap perannya, dan konflik-konflik yang muncul dalam hubungan relationship-nya itu menurutku menarik untuk pembaca kita bisa mengimajinasikan peran-peran itu. Dan akhirnya divisualisasikan di film itu juga pasti hal yang ditunggu-tunggu orang gitu. Sehingga ya Heartbreak Hotel juga viral seperti itu. Yang paling sebenarnya buat saya tuh sangat menarik adalah karena ini kali pertamanya Ika Natasha menulis sebuah buku yang unlike buku-bukunya yang lain. Tidak seperti novel-novel yang sebelumnya, romantis yang seperti itu. Ini tuh tiba-tiba dia menulis sesuatu tentang kehidupan dari perspektif seorang aktor, kemudian lika-liku kehidupan mereka, kemudian drama yang dihadapi, dan fokusnya sentralnya ada pada Ava gitu ya, yang diperankan oleh Laura Basuki. Jadi buat saya itu juga sesuatu yang menarik. Kali ini kisah cintanya dibalut dengan dunia yang baru, bahkan buat mungkin buat kita juga gitu. Jadi sangat segar sih novel ini. Heartbreak Hotel itu buat saya itu sesuatu yang menyegarkan. Ya, sebenarnya kalau ditanya riset, Mbak Ika ngajak ngobrol banyak aktor gitu ya, termasuk Laura juga salah satu. Enggak ya? Marsha dan Raihanun. Itu dua aktor yang juga diajak bicara. Asti juga kalau nggak salah. Jadi dunianya tuh memang dia mau mendekatkan sedekat mungkin, tentu dengan bumbu-bumbu yang ditambahi dan lain-lain gitu ya di imajinya seorang Ika Natasha. Tapi sebagai salah satu narasumber yang diajak berbicara, ya saya menjelaskan mungkin lebih kepada kompleksitas profesi ini gitu. Apa sih aktor tuh ngapain aja, kompleksitinya apa, kemudian hal-hal sulit apa yang mereka hadapi dalam keseharian dan dalam lokasi syuting gitu, baik yang teknis maupun yang non teknis. Mentally seperti apa. Jadi bobot itu rasanya dirangkum dengan sangat rapih, dan lahirlah tokoh yang bernama Ava Alexandra itu. Menurut saya sih yang susah buat Laura. Kalau karakter Ava di sini memang ceritanya dia tuh dunia sangat familiar sih. Aku juga cukup dekat dengan dunia Ava, tapi yang membedakan memang di sini Ava itu tipikal yang setiap kali setelah selesai memerankan sebuah peran itu dia masih sulit untuk bisa move on ke kehidupan nyata langsung gitu. Jadi pasti dia masih ada traumanya, masih bisa merasakan apa yang peran dia mainkan itu rasakan gitu. Jadi dia butuh waktu menyendiri untuk akhirnya bisa menyembuhkan hatinya. Nah, kalau aku sih sebenarnya tipe yang begitu setelah selesai memainkan sebuah peran ya udah lepas gitu aja. Tapi ya itu mungkin jadi sebuah kacamata baru buat aku bahwa semua aktor tuh beda-beda metodenya. Apa yang dirasakan berbeda, resiko yang setelah selesai memainkan sebuah peran itu berbeda. Jadi itu suatu hal yang wajar sih apa yang dialaminya. Aku yakin sih semua orang pasti punya struggle masing-masing, pernah patah hati, nggak mungkin nggak pernah patah hati entah sama lawan jenis atau patah hati pekerjaan, patah hati di keluarga, semua pasti pernah. Dan itu menjadi suatu hal yang penting untuk proses kita sebagai manusia. Karena kalau kita nggak pernah ngalamin hal-hal yang gak enak dalam hidup, gimana kita bisa berkembang terus bertumbuh gitu sebagai manusia. Dan aku merasa semua hal-hal yang nggak enak yang pernah aku alami itu yang membawa aku ke titik sekarang dengan segala
pekerjaan yang aku jalani pun aku juga perlu semua hal yang pernah nggak enak dalam hidup itu untuk mematangkan gimana cara aku bermain, berakting itu juga membantu sekali. Saya sepakat sama apa yang dikatakan Bapak. Saya hanya menambahkan sedikit aja jawabannya sama intinya gitu, bahwa buat saya luka batin dalam bentuk apapun itu dalam profesi kami sebagai seorang aktor itu memang tabungan emosional yang sangat berharga sih. Saya tidak bilang bahwa setiap aktor harus punya luka batin yang banyak gitu ya, enggak. Tapi kalau Anda punya sebagai seorang aktor itu biasanya menjadi aset tersendiri memang. Karena profesi kami ini profesi yang menguntungkan untuk hal-hal seperti itu bisa di-channel, bisa ada output gitu. Ada orang yang patah hatinya tapi bingung outputnya seperti apa. Kalau kami itu masih bisa menuangkan itu kekaryaan. Mungkin begitu halnya dengan orang yang menulis buku, puisi, melukis, sculpture gitu, seniman-seniman itu. Jadi mereka bisa punya output. Oke, kalau yang perbedaan agak saya itu harus dilihat sendiri karena memang tiga-tiganya berbeda. Definisi karakternya juga berbeda-beda gitu ya. Detail karakternya juga mungkin berbeda-beda. Tapi saya rasa mungkin yang layernya cukup tebal itu ada pada Reza Malik di Heartbreak Hotel. Gitu. Karena saya nggak tahu apakah karena Mbak Ika banyak referensi, bukan referensi, maksudnya dia menginterview banyak narasumber sehingga layer karakter per karakternya itu cukup tebal gitu, baik Raga, baik Ava maupun Reza Malik gitu. Menurut saya sih sangat menarik ya untuk dikulik. Kalaupun saya harus memilih mana yang paling favorit, waduh berat. Tapi karena lagi ada di Heartbreak Motel ya saya pilih Reza Malik. Jadi nggak apa-apa diikutin. Favorit saya Reza Malik. Siap.